2021 sebentar lagi akan berakhir. Mungkin banyak dari kalian yang akan merencanakan liburan akhir tahun. Nah, buat kalian yang mau liburan, pokoknya tetap jaga keselamatan dan pastinya kesehatannya juga. Nah, khusus buat kalian yang lagi di rumah aja, menonton film mungkin akan menjadi healing buat kalian yang gak kemana-mana. Dan di segmen kali ini gue udah nyiapin film-film drama dari Indonesia, baik dari konflik keluarga, misteri keluarga, bahkan ada juga beberapa yang bakalan menguras emosi kalian semua. Oke, welcome back to the next Cinema Channel. Masih bersama gue lagi Are yang bakalan memberikan film-film terbaru dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Buat kalian semua yang suka ataupun hobi banget nonton film, apalagi film-film Indonesia, boleh like dan yang terpenting subscribe, sekalian aktifin notifikasinya juga. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke list filmnya. Melanjutkan dari film sebelumnya, yaitu Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, dan juga sempat dibikin spin-off yaitu Dari Sudut Pandang Si Kale, dan sekarang dibikin lagi nggak tahu kenapa dari sudut pandang si Dinda, dan filmnya dikasih judul Story of Dinda. Film ini menceritakan tentang awal mula Dinda bertemu dengan Pram dan hari-hari yang dia jalani dengannya. Cerita dimulai pada masa kini di mana Dinda dan Pram sudah cukup lama kenal dan berhubungan. Beberapa adegan flashback pun ditayangkan untuk membawa cerita pada saat Dinda bertemu dengan Pram dan saat-saat akhirnya mereka menghabiskan waktu untuk bersama. Pram dan Dinda bukan orang yang sempurna pada hubungan mereka masing-masing. Namun mereka sedang mencoba mencari sebuah kebahagiaan dalam perjalanan mereka. Film ini memberikan cerita yang menurut gua cukup baik dan bisa gua katakan sebuah film drama yang ringan dan manis, akan tapi tetap memiliki sebuah cerita serius di dalamnya. Mungkin yang mengganggu, dan ini mah pendapat gua aja ya. Jadi kalau kalian punya pendapat sendiri, bolehlah kalian tulis di kolom komentar. Nah, pendapat gua yaitu chemistry yang diberikan antara Dinda dan Pram menurut gua di sini terlalu maksa dan kesannya like a father and his daughter mungkin. Tapi untuk acting dari Kak Aureli Moremans, gila, gue suka banget dia di film ini. Cantik dan memberikan aura yang benar-benar bintangnya itu. Apalagi Kak Abimana yang notabene udah aktor senior, jadi gak ada masalah sama sekali. Cerita yang serius dan mengalir dengan sempurna tentunya gak boleh kita lewatkan. Ada nama Ginanti Rona selaku director yang sudah memberikan cerita dan bisa dibilang mewakili perempuan di luaran sana. Story of Dinda tayang perdana pada 29 Oktober 2021. IMDb memberikan rating untuk film spin-off dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini sebesar 5,3 dari 9 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Film yang satu ini dibintangi aktor favorit gua dan hampir semua filmnya gua udah nonton. Sempat kecewa dengan film sebelumnya yaitu Acacia Motel, tapi film Paranoia ini membuktikan kembali kepiawaiannya seorang Nicholas Saputra dalam berakting. Paranoia mengisahkan tentang seorang wanita bernama Dina dengan putrinya yaitu Laura yang bersembunyi di Bali menjauh dari suaminya yang bernama Gion. Selama 4 tahun di Bali, hidup Dina dan Laura perlahan mulai berjalan dengan normal. Namun, mimpi buruk Dina muncul ketika dia bertemu dengan salah satu rekan Gion di villa tempatnya bekerja. Rasa takut dan paranoia yang dirasakan Dina pun kembali muncul sehingga mengharuskannya untuk berpindah dari wilayah Denpasar bersama dengan putrinya itu. Tentu aja keberadaan Dina di Bali sampai ke telinga Gion yang dibebaskan dari penjara dengan misi utama untuk menemukan sang istri. Dina dan Laura pun bersembunyi di salah satu rumah villa di kawasan Karangasem. Disitulah kedua wanita tersebut dipertemukan dengan pria misterius bernama Raka yang menempati rumah villa lain gak jauh dari tempat mereka tinggal. Dengan cerita yang selalu dibuat tegang, penonton juga diberi waktu untuk mengenal tiap karakternya dengan sangat baik. Apalagi tone warna di film ini benar-benar sangat khas film thriller dan bisa gua katakan film Paranoia memberikan gambaran realita kekerasan dalam rumah tangga yang sering dialami oleh sebagian wanita. Mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga seksual, Riri Rija selaku sutradara berhasil menangkap gambaran tersebut secara halus sehingga penonton yang gak mengalaminya aja dapat tumbuh rasa empati tanpa men-trigger ketakutan para penyintas. Nirina Jubil berhasil memerankan sosok Dina yang menyimpan semua rasa sakit dan trauma seorang diri. Nah, untuk Nicholas Saputra tampil sangat memukau, tapi sangat disayangkan porsinya di film ini kurang. Paranoia tayang perdana pada 11 November 2021.
IMDb memberikan rating untuk film thriller drama asal Indonesia ini sebesar 6,9 di vote dari 77 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Diadaptasi dan terinspirasi dari sebuah serial televisi berjudul Lost Man yang dahulu mengudara di seluruh televisi Republik Indonesia dari tahun 1986 hingga tahun 1989. Film Lost Man Bubroto sendiri bukanlah film cerita panjang pertama yang menggunakan potongan konflik dan karakter dari serial televisi. Lost Man Bubroto berkisah tentang pasangan Pak Broto dan Bu Broto yang bersama dengan ketiga anaknya yaitu Pur, Sri, dan juga Tarjo. Mereka mengelola sebuah tempat penginapan bernama Lost Man Bubroto di satu sudut kota Yogyakarta. Dengan sikap kepemimpinannya yang tegas, Lost Man Bubroto mampu menjadi tempat penginapan yang begitu diminati oleh mereka yang sedang menyinggahi Yogyakarta atau sekedar ingin menjauh dari riuhnya hidup keseharian. Lost Man Bubroto dalam pengisahannya menghadirkan banyak karakter yang cukup kuat. Untuk konfliknya sendiri di film ini cukup menarik untuk diikuti. Sedih campur emosi pasti dirasakan saat kalian keluar dari bioskop. Ada karakter Bu Broto yang kadang terasa lebih berkesan otoriter daripada hadir sebagai sosok yang bersikap tegas dalam kesehariannya itu. Penampilan Maudy Kusnaidi membuat karakter tersebut dapat selalu mudah untuk disukai. Apalagi penampilan Kak Maudy Ayunda, aktris cantik dan cerdas, tampil lebih ekspresif dan juga sangat menjiwai perannya sendiri. Iva Ivansa beserta Edi Cahyono selaku sutradara berhasil membawa film ini ke nuansa yang sedikit berbeda. Lost Man Bubroto tayang perdana pada 18 November 2021. Film yang menyuguhkan konflik keluarga yang segar ini mendapat rating sebesar 8,2 di IMDb di vote dari 78 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Film sentuhan khas keluarga yang diperankan juga dengan pasangan asli dan itu menambah chemistry yang sangat bagus untuk ceritanya sendiri. Dengan judul film Pintu Surga Terakhir akan memberikan konflik yang unik apalagi untuk romansnya sendiri. Film ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan bernama Irma yang hanya tinggal bersama sang ayah. Di usianya yang telah menginjak 30 tahun, Irma sukses memiliki butik sendiri dengan beragam baju gamis yang didesainnya. Kesuksesan ini juga ditambah dengan nilai diri Irma yang suka ikut kajian. Sempurna kira-kira, cantik, kaya, bertalenta, dan religius. Tapi seperti kebanyakan yang terjadi di keluarga Indonesia, sukses apapun wanita selama belum menikah belum dianggap sukses. Irma ogah menikah meski kerap dipaksa oleh sang ayah. Dari kajian, Irma mantap untuk berbakti pada ayahnya sebagai pintu surga terakhir setelah ibunya meninggal dunia. Setelah menikah, Irma khawatir lebih patuh kepada suami sehingga nggak bisa merawat ayahnya dengan sangat maksimal. Film ini sebenarnya menyajikan kisah yang ringan namun dikemas menawan sehingga mampu membawa perasaan yang sadness kepada para penontonnya. Pesan moral yang ada dalam film ini juga sangat kuat. Apalagi penampilan aktor legend yaitu Bang Indro tampil sangat mengagumkan dan bisa membuat penonton sedih ataupun bahagia. Apalagi chemistry yang diberikan dengan Cut Meyriska sangat kuat sebagai bapak dan anak. Sutradara Fajar Bustami berhasil untuk menunjukkan detail-detail perhatian bapak dan anak di film ini. Pintu Surga Terakhir tayang perdana pada 11 November 2021 dengan dilabeli remaja. Film yang menggambarkan kisah cinta yang klise ini cukup menarik untuk ditonton sebagai hiburan di kala luang. Dengan jalan cerita yang ringan, membuat penonton dapat hanyut dalam ceritanya di film Love of Fate. Film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Nisa yang memiliki kekasih bernama Adit. Dia rela melewati perjalanan jauh untuk menemui kekasihnya tersebut. Dalam perjalanannya, Nisa ditemani oleh pria bernama Arjuna dan gak disangka Arjuna dan Nisa justru jatuh cinta. Nisa juga menjadi dilema memikirkan hubungannya dengan Adit namun juga terjebak cinta pada Arjuna. Film ini memberikan beberapa latar belakang tempat yang sangat bagus dan menarik pastinya. Ditambah lagi dengan teknik pengambilan gambarnya diambil dengan sangat tepat dan itu membuat visualisasinya sangat bagus dan penonton akan merasa disegarkan oleh pemandangan yang diberikan dalam film Love of Fate ini.
Dua pemeran utama yaitu Kak Pradipta dan juga Kak Feby Rastanti, keduanya memiliki chemistry yang cukup bagus. Apalagi akting mereka terlihat cukup natural dan relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Sutradara Edi Prasetya berhasil mengemas kisah romance ini dan dibuat semenarik mungkin. Love of Fate tayang perdana pada 19 November 2021 dengan nilai beli remaja. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film drama romantis dari Indonesia dan yang pastinya terbaru yang khusus gue kasih buat kalian semua. Pokoknya subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gue Are, see you in the next film.